Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zilvina Zahra. Di sini saya akan membahas tentang alat optik. Perlu diketahui, alat optik adalah alat-alat yang salah satu atau lebih komponennya menggunakan benda optik. Misalnya cermin, lensa, atau prisma yang digunakan untuk membantu penglihatan. Di sini saya memiliki beberapa contoh tentang alat optik. Yang pertama yaitu mata. Untuk mata normal mempunyai titik dekat yaitu PP sama dengan 25 cm, sedangkan titik jauhnya PR sama dengan tak terhingga. Kelainan pada mata. Yang pertama yaitu rabun jauh atau miopi. Agar cahaya masuk tepat pada retina, maka di depan lensa mata diberi lensa yang bersifat menyebarkan cahaya, yaitu lensa cekung. Untuk menghitung kekuatan lensa menggunakan rumus P sama dengan min 1 per PR. Kelainan yang kedua yaitu rabun dekat atau hipermetropi. Agar cahaya masuk tepat pada retina, di depan lensa mata diberikan lensa yang bersifat memfokuskan cahaya, yaitu lensa cembung. Kekuatan lensa hipermetropi ditentukan dengan persamaan 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Oleh karena S sama dengan 25 cm dan ukuran dalam meter, maka untuk mencari kekuatan lensa yaitu P sama dengan 100 per 25 ditambah 100 per min PP. Kita sederhanakan lagi menjadi P sama dengan 4 min 100 per PP. Kelainan yang ketiga yaitu mata tua atau presbiopi. Mata tua tidak dapat melihat benda jauh dengan jelas dan tidak dapat membaca pada jarak normal. Dan yang terakhir yaitu astigmatisme. Astigmatisme terjadi karena kornea mata tidak sferik, melainkan lebih melengkung pada satu bidang daripada lainnya. Di sini saya memiliki contoh soal. Yang pertama yaitu, Burhan tidak dapat melihat dengan jelas pada jarak lebih dari 4 meter. Agar dapat melihat dengan jelas pada jarak tersebut, berapakah ukuran kacamata yang harus digunakan Burhan? Jadi di sini kita tulis dulu diketahui, PR-nya yaitu 4 meter. Yang ditanyakan yaitu P. Kita menggunakan rumus P sama dengan 1 per min PR. Jadinya seperempat dioptri, min seperempat dioptri, sama dengan min 0,25 dioptri. Untuk contoh soal yang kedua yaitu, Zain tidak dapat membaca pada jarak normal 25 cm. Saat melihat benda, dia hanya bisa melihat dengan jelas jika jaraknya 1 meter dan selebihnya. Tentukan kekuatan lensa Zain agar dapat melihat dengan jarak normal. Nah, di sini ditulis dulu diketahui S-nya 25 cm, sedangkan untuk S aksen sama dengan min PP. PP-nya di sini kan 1 meter. Jadi min 1 meter sama dengan min 100 cm. Yang ditanyakan P, kita di sini menggunakan rumus P sama dengan 100 per S ditambah 100 per S aksen. Sama dengan 100 per 25 dikurangi 100 per 100. Jadinya 4 dikurangi 1 sama dengan 3 dioptri. Contoh alat optik yang kedua yaitu lup. Lup merupakan lensa positif yang digunakan untuk mengamati benda-benda kecil agar tampak lebih besar dan lebih jelas. Bayangan yang dihasilkan lup yaitu maya, tegak, dan diperbesar. F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen, atau 1 per S sama dengan 1 per F dikurangi 1 per S aksen. Untuk mencari perbesaran dengan mata berakomodasi, kita menggunakan rumus M sama dengan Sn per F tambah 1. Sedangkan untuk mencari perbesaran dengan mata tidak berakomodasi, kita menggunakan rumus M sama dengan Sn per F. Di sini saya memiliki contoh soal yaitu, seorang tukang jam mengamati sebuah sekrup yang panjangnya 0,2 cm. Ia menggunakan lup yang jarak titik apinya 10 cm. Jika puntu proksimum orang tersebut 25 cm,
Tentukan tinggi bayangan apabila mata tidak berakomodasi. Jadi di sini diketahui N sama dengan 25 cm, F-nya yaitu 10 cm, dan H0-nya yaitu 0,2 cm. Yang ditanyakan di sini HI apabila mata tidak berakomodasi. Nah, kita menggunakan rumus M sama dengan N per F untuk mencari perbesarannya dulu. Jadi 25 per 10 sama dengan 2,5 kali. Sedangkan untuk HI sama dengan M kali H0. Jadinya 2,5 dikali 0,2 sama dengan 0,5 cm. Alat optik yang ketiga yaitu kamera. Prinsip kerja kamera dan mata adalah sama. Apabila mata melihat benda, sinar dari benda yang masuk ke mata dibiaskan lensa mata. Bayangan jatuh di layar mata atau retina. Sifat bayangan yang terjadi yaitu nyata, diperkecil, dan terbalik. Plat film berupa seluloid, plat itu dilapisi gerak bromida dan sangat peka terhadap cahaya. Apabila bayangan objek mengenai plat film, akan tercetak sebagai gambar negatif. Setelah proses pencucian, film dapat dicetak sebagai gambar positif pada kertas foto. Kamera terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, lensa cembung. Lensa cembung berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk, hingga terbentuk bayangan nyata, tegak, dan diperkecil. Dan yang kedua yaitu diafragma. Diafragma berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk melalui lensa. Dan yang ketiga yaitu apertur. Apertur berfungsi untuk mengatur besar kecilnya diafragma. Dan yang terakhir yaitu plat film. Plat film merupakan tempat bayangan dan menghasilkan gambar negatif. Alat optik yang keempat yaitu mikroskop. Mikroskop merupakan sebuah alat untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat secara kasat mata. Mikroskop merupakan alat bantu yang dapat ditemukan hampir di seluruh laboratorium untuk dapat mengamati organisme berukuran kecil atau mikroskopis. Untuk mencari perbesaran lensa objektif, di sini kita menggunakan rumus MOB sama dengan H aksen OB per HOB sama dengan S aksen OB per SOB. Sedangkan untuk mencari perbesaran lensa okuler dengan mata berakomodasi, kita menggunakan rumus MOK sama dengan SN per F ditambah 1. Untuk mencari perbesaran lensa okuler dengan mata tak berakomodasi, di sini kita menggunakan rumus MOK sama dengan SN per F. Dan perbesaran pada mikroskop yaitu M sama dengan MOB dikali MOK. Maka untuk mencari perbesaran total, kita menggunakan rumus M sama dengan S aksen OB per SOB dikali SN per SOK ditambah 1. Atau kita juga bisa menggunakan M sama dengan S aksen OB per SOB dikali 25 per FOK ditambah 1. Selanjutnya untuk mencari panjang mikroskop, kita menggunakan rumus D sama dengan S aksen OB ditambah SOK. Di sini saya memiliki contoh soal, yaitu seorang bermata normal mempunyai puntum proksimum 25 cm mengamati sebuah preparat dengan mikroskop. Jarak titik api lensa objektif 1,25 cm dan lensa okuler 2,5 cm. Jika jarak preparat 1,5 cm, berapa perbesarannya jika mata tidak berakomodasi? Nah, di sini diketahui N sama dengan 25 cm, FOB-nya yaitu 1,25 cm, FOK-nya yaitu 2,5 cm. Untuk mencari S0OB, di sini kita harus menggunakan rumus 1 per S0OB ditambah 1 per SIOB sama dengan 1 per FOB. Setelah diketahui, masuk rumus untuk mencari MOB-nya. Karena untuk mencari perbesaran pada mata tidak berakomodasi, kita menggunakan rumus MOB dikali MOK. Setelah MOB-nya diketahui, kita mencari MOK, yaitu dengan rumus N per FOK, yaitu 25 per 2,5 sama dengan 10 kali. Jadi, tinggal disubstitusikan saja, yaitu
MOB-nya 5 dikali 10, jadinya 50. Selanjutnya yaitu teropong. Di sini saya akan membahas secara umum saja tentang teropong. Pertama, macam-macam teropong, yaitu 1. Teropong bintang atau teleskop, 2. Teropong bumi, 3. Teropong panggung, 4. Teropong prisma. Pada teropong, jarak fokus lensa objektif lebih besar daripada jarak fokus lensa okuler. Dengan mata tak berakomodasi, bayangan lensa objektif harus terletak di titik fokus lensa okuler. Di sini ada 2 rumus. Yang pertama, rumus mencari panjang teropong, yaitu menggunakan rumus D sama dengan FOB plus FOK. Sedangkan untuk mencari perbesaran pada teropong, kita menggunakan rumus M sama dengan FOB per FOK. Di sini saya memiliki contoh soal, yaitu sebuah teropong yang dipakai untuk melihat bintang menghasilkan perbesaran 6 kali. Jarak lensa objektif dan lensa okuler 35 cm. Jarak mata pengamat tak berakomodasi. Maka jarak fokus lensa okuler adalah, di sini diketahui D-nya yaitu 35 cm. Sedangkan perbesarannya yaitu M sama dengan 6 kali. Di sini kita menggunakan rumus jarak lensa objektif dan lensa okulernya kan diketahui 35 cm. Jadi D sama dengan FOB ditambah FOK. Jadinya pindah ruas sama dengan 35 min FOK sama dengan FOB. Sedangkan untuk mencari FOK-nya kita menggunakan rumus M sama dengan FOB per FOK, yaitu 6 sama dengan 35 per FOK per FOK. 6 dikali FOK yaitu 6 FOK sama dengan 35 min FOK. Jadinya dipindah ke ruas kiri, 7 FOK sama dengan 35. Jadi FOK-nya yaitu 35 dibagi 7 sama dengan 5 cm.